Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebenarnya sangat disayangkan dengan adanya kejadian maraknya penolakan dan pembubaran kajian yang notabene itu dilakukan oleh sesama muslim dengan alasan yang tidak rasional dan terkesan dengan alasan yang dipaksakan. Padahal alasan yang dikemukakan oleh mereka yang melakukan penolakan atau pembubaran kajian ini tidak pernah bisa dibuktikan. Seperti tuduhan karena dai-nya gemar mengkafirkan, membid'ahkan, menyesat-nyesatkan, memecah belah umat, dan lain sebagainya, semisal apa yang diucapkan oleh Ustadz Abdul Somad ini. Ustadz teman saya salafi, dia bilang kalau Ustadz pernah menyalah-nyalahkan. Yang saya salahkan itu mana orangnya? Tunjukkan. Mana yang saya salahkan? Semua ceramah saya itu adalah merespon. Ceramah saya bukan aksi, reaksi. Baca Yasin bid'ah, talqin bid'ah, baca Quran samping kubur bid'ah. Lalu saya jawab, salahkah saya menjawab? Saya menjawab. Menjawab kok salah? Sejak kapan Salafi Wahabi mengatakan baca Yasin bid'ah, talqin bid'ah? Kalau baca Al-Quran di sisi kuburan memang sudah menjadi khilaf bainal ulama, tidak bermasalah jika sama-sama menyampaikan pendapat yang dipegang. Semisal kunut subuh, mana yang mengambil pendapat disunahkan silakan dikerjakan, mana yang tidak dan kemudian tidak mengerjakan juga silakan. Mau mendakwahkan kedua pendapat yang dipegang oleh masing-masing silakan, tidak perlu memberi tuduhan yang tidak benar. Dan tuduhan seperti ini sudah seringkali dibantah oleh dai-dai yang bersangkutan, semisal Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Abdul Hakim, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, dan yang lainnya. Enggak ada sesuatu yang tersembunyi bagi saya. Apanya itu dibilang memecahkan umat, takfirilah. Kapan pernah saya kafirkan orang? Orang yang tidak mempelajari akidah aswaja, dia tidak ikut kepada aswaja, apakah boleh dikafirkan? Nggak boleh. Ini dalam buku ini saya jelaskan, orang Islam tuh nggak boleh gampang-gampang mengkafirkan orang lain, nggak boleh mengkafirkan. Tetap kita mengajak, berdakwah, mengajak mereka, itulah Islam, mengajak. Nggak boleh mengkafirkan. Kalau mengatakan bahwa ada firqah-firqah yang sesat, itu dasarnya dalil hadis Nabi. Nabi yang mengatakan bahwa umat Islam berpecah menjadi berapa? 73 golongan. 72 masuk neraka. 72 ini yang dikatakan firqah-firqah yang sesat dengan dasar hadis Nabi, gitu. Tapi tidak dikafirkan, tidak. Kecuali nanti ada firqah-firqah yang memang sudah keluar dari agama Islam karena mereka menolak Al-Quran. Al-Quran ditolak, ya kafir. Atau dia nggak mau pakai hadis, pokoknya semua hadis Bukhari Muslim nggak mau pakai, ya kafir. Menolak hadis Nabi SAW yang sahih. Tapi itu pun yang menjelaskan ulama setelah sampai hujjah, bukan setiap orang, bukan. Mereka menanggapi tuduhan-tuduhan tersebut dengan arif, tidak dengan tindakan-tindakan arogansi dan premanisme. Itulah mereka yang diberikan julukan Wahabi. Dengan segala sifat yang dituduhkan, harusnya seperti itu pula pihak yang merasa kemudian dikafirkan, dibid'ahkan, disesatkan. Bantahlah dengan ilmu. Ketika ada orang yang mengatakan bahwasanya amaliyah kalian berbau kesyirikan dan bisa menyebabkan kekufuran dan bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam disertai dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah serta perkataan ulama, maka jangan kemudian menyimpulkan bahwa Anda sudah dikafirkan. Bantahlah dengan ilmu, bantahlah perkataan mereka dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah serta perkataan ulama juga. Buktikan bahwa amaliyah tersebut bukanlah kesyirikan dengan dalil-dalil yang dipegang, yang lebih kuat. Kemudian biarkan masyarakat menimbang dan memilih mana yang mereka lebih condong kepada pendapat yang ada.
Ini ilmu dibantah dengan ilmu. Orang cerdas membantah dengan kecerdasan. Begitu juga dengan permasalahan bid'ah. Kemudian sesat menyesatkan dan lain sebagainya. Bantahlah dengan dasar-dasar yang lebih kuat. Bahwa amaliyah yang dituduh bid'ah itu memiliki dasar yang kuat. Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Serta mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Tidak perlu khawatir kehilangan jamaah. Kemudian tidak perlu khawatir kehilangan ladang dakwah. Kalau masyarakat tahu betul kuatnya dasar-dasar dalil yang mereka pakai untuk beramal, maka masyarakat tidak akan terpaling dari pemahaman mereka. Ya, dakwah fisabilillah adalah sebuah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang muslim dengan kualifikasi yang sudah digariskan, disesuaikan dengan kapasitas masing-masing. Orang yang menghalang-halangi dakwah yang disampaikan oleh para pendakwah di dalam Al-Quran disebut syadun an sabilillah, yaitu menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Dan kalau ditelusuri dengan cermat mengenai ancaman orang yang menghalang-halangi dari dakwah fisabilillah, itu terhitung dosanya sangat besar. Dan itu banyak dikatakan di dalam Al-Quran. Salah satunya firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ibrahim, Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa wailul lil kafirina min adzabin syadid. Allah lah yang memiliki segala apa yang di langit dan di bumi, dan kecelakaanlah bagi orang-orang kafir karena siksaan yang sangat pedih. Alladzina yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah wa yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja ulaika fi dhalalim ba'id, yaitu orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan Allah itu bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh. Tidak perlu khawatir kehilangan jamaah, kehilangan ladang dakwah. Kalau masyarakat tahu betul kuatnya dasar-dasar dalil-dalil yang mereka pakai untuk beramal, maka masyarakat tidak akan berpaling dari apa yang mereka amalkan. Kalau Anda melihat mereka begitu semangat, orang-orang yang diberikan julukan Wahabi, Salafi, begitu semangat mengadakan kajian-kajian Islam yang membahas semua aspek yang ada di dalam syariat Islam, jangan mau kalah. Adakan juga kajian, beri semangat kepada jamaah untuk menghadiri. Tunjukkan kepada masyarakat bantahan-bantahan terhadap tuduhan syirik, bid'ah, sesat, dan yang lain. Ini ayat Qur'annya, ini hadisnya, ini perkataan ulamanya. Jangan masyarakat atau jamaah hanya diberitahu bahwa beramal dengan amalan yang ini diperbolehkan, sudah titik di situ saja. Tidak diberitahu dalil-dalil yang membolehkan. Sementara dari kalangan Salafi atau yang diberikan julukan Wahabi, mereka yang tidak membolehkan terhadap sebuah amalan diberitahu dalil-dalilnya secara detail, secara keseluruhan, baik dari ayat Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, perkataan ulama dan lain sebagainya. Dengan begitu masyarakat akan ikut cerdas di dalam menyikapi perbedaan yang ada. Jangan malah memprovokasi jamaah yang mereka tidak mengetahui apa-apa. Ketika mereka menggunakan berbagai media, ya, dari kalangan Salafi atau Wahabi yang diberikan julukan Wahabi, menggunakan berbagai macam fasilitas media, YouTube, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya untuk menyebarkan dakwah dengan pemahamannya, maka Anda juga silahkan gunakan media yang ada. Media itu kan bebas, siapa saja bisa mengakses, bisa memakai, bisa membuat akun, dan itu gratis. Jadi sebenarnya sama-sama punya peluang untuk menyebarkan dakwah. Jangan sia-siakan peluang yang ada. Apalagi di era modern seperti sekarang, pola pikir manusia itu sudah berbeda dengan zaman dahulu. Sekarang serba instan, maunya yang mudah. Ketika masyarakat mencari tahu tentang tauhid dan kesyirikan, mereka mencari di internet. Kemudian mereka mencari di YouTube, maka muncullah semua pembahasan tentang tauhid dan kesyirikan. Maka manfaatkan peluang yang seperti itu.
Jangan disia-siakan. Kalau memang niatnya benar ingin membenahi, memperkuat pemahaman, mencerdaskan jamaah, jangan tunda-tunda lagi. Gunakan kesempatan dan peluang yang ada. Mereka berdakwah dengan menggunakan TV, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, website, menggelar kajian-kajian, mendirikan lembaga pendidikan, membuat gerakan sosial. Imbangi mereka dengan hal-hal yang sama. Dakwah juga kepada umat dengan hal-hal yang sama, dengan media-media yang mereka gunakan. Dan itu bersaing dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Jangan justru melakukan tindakan-tindakan yang tidak mencerminkan kepribadian orang yang berilmu. Menolak kajian, membubarkan kajian, menyerang pondok pesantren. Hal seperti itu tidak bermanfaat, tidak memberikan pendidikan yang baik terhadap umat, tidak memberikan dampak positif terhadap dakwah Anda. Justru sebaliknya, masyarakat akan menilai negatif dengan tindakan-tindakan premanisme atau arogan yang seperti itu. Ya, jadi kalau memang niatnya benar ingin membenahi, memperkuat pemahaman, mencerdaskan jamaah, jangan tunda-tunda lagi. Gunakan kesempatan dan peluang yang ada untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.